Nah, halo semuanya, kembali bersama saya Kalau Jawa. Nah, hari ini aku mau ke imigrasi ya, mau ke Nyukang, mau ngurus ini visanya anak. Jadi kemarin habis dari Kuyakuso itu ya, habis dari kantor kecamatan, habis lapor macam-macam, minta datang buat di imigrasi dan lain-lain. Nanti syaratnya apa aja buat ngurus visa ini aku kasih tahu nanti di akhir video ya. Takutnya aku masih ada yang kurang-kurang. Yuk, ini aku sekarang jam 1 lebih dikit ya. Aku ambilnya siang. Kenapa aku ambilnya siang? Ikut aku terus pokoknya. Yuk kita langsung ke sana aja. Perjalanan menuju ke imigrasi ya. Imigrasinya karena ada di Kawasaki. Aku di Tokyo, aku di Yokohama ya. Itunya di Kawasaki. Nah, itu tuh sekitar setengah jam lah ya untuk perjalanan gitu. Nah, perjalanan setengah jam itu kalau bawa mobil ya. Itu tergantung macet enggaknya juga. Tapi dulu aku kalau pas masih pakai kereta dulu ya, itu dari Yokohama, dari tempatku terutama ya, sampai ke Kawasaki imigrasi yang ini tuh sekitar 1 jam 45 menit sampai 1 jam lah gitu ya gitu. Nah, ini kenapa aku ambilnya itu selalu siang setelah jam 12 gitu ya, karena menurut aku malah jadinya lebih cepat, ngantrinya juga lebih cepat. Kalau misalnya kita ngantrinya itu berangkatnya gitu pagi sebelum gozeng lah ya, sebelum jam 12 siang, itu biasanya kalau kita datangnya kesiangan itu dapatnya kita malah dioper, nanti kena QK, kena istirahat jam 12 itu ya, 12 sampai jam 1. Nah, nanti dapatnya siang juga, nggak sama aja gitu. Jadi mendingan aku kalau misalkan pagi itu mendingan pagi-pagi banget dari rumah biar antriannya dapat cepet gitu. Kalau misalkan siang kayak gini jam 2 sampai sana pun masih aman, karena sampai jam 5 kan, sampai jam 4 ya, jam 5 aku kurang tahu ya, jam 5 jam 4 gitu kan. Kalau misalkan udah itu kan dilayaninya pasti sampai selesai gitu kan, nggak mungkin sana nyisain sampai besok gitu kalau jam 2 datang gitu ya gitu. Moga aja nanti kita nggak antrinya nggak banyak gitu ya. Ini hari Rabu soalnya aku. Setelah 200 meter belok kanan. Biasanya yang hari-hari banyak tuh hari Senin gitu ya, karena habis hari Jumat, Sabtu Minggu kan libur, numpuk lah itu 2 hari di situ biasanya. Seninnya rame, tapi ya nggak tahu juga, biasanya orang mikirnya nanti aja gitu kan. Banyak yang kayak aku juga banyak. Makanya kalau mikirnya yang kayak aku kayak gini juga ya, malah siangnya juga banyak juga gitu ya. Belok kanan. Gitu. Ini udah mau sampai kayaknya. Udah hampir sampai sini. Bentar lagi sampai. Setelah 200 meter belok kanan. 200 meter belok kanan kata Google-nya. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Ini udah sampai cah, tapi parkirannya penuh nih. Aduh, mana ini? Ini di sini udah sampai, aku ini sampainya jam 4 lebih 11 ya. Cuman parkirannya penuh, ini gimana nih? Apa ada yang ini ya? Ini depan soalnya ngantri nih pasti nih kan, berhenti di situ itu ngantri kayaknya. Nah, ini aku udah dapet parkir ya. Ya ini udah keluar, ternyata samping mobilku itu ada orangnya di dalam, nggak keluar. Sialan, ditungguin aku tadi di situ kan sampai masuk gitu kan. Yuk kita langsung aja masuk ke sana. Oh, antri banyak tuh ya, 3 mobil 2 mobil. Kita langsung masuk aja. Dulu perasaan masuknya dari sini kalau mobil ya. Kalau jalan kaki dari depan sana. Ini alhamdulillah bisa langsung ngurus langsung 2, semoga lancar ya. Yang ini punya nyonya nih ya. Bukan. Oh iya.
Nikioka ya. Ini visanya nyonya. Ini yang Shinsei, ini visanya anak nanti. Semoga langsung lancar nih, bisa langsung 2. Walaupun tanpa orangnya datang, harusnya orangnya datang tapi kan diwakilin. Antrinya banyak banget tadi. Akhirnya jadi juga nih KTP anakku. Mobilnya kena mobilku doang nih. Tinggal sendirian mobil itu. Belakang ya. Yuk kita langsung pulang. Kita sambil cerita-cerita. KTP-nya anakku udah jadi langsung ya. Ini kasusnya kalau buat visa anak tuh ya, itu kasusnya kayak kalau KTP ku hilang kayak waktu itu ya. Jadi KTP ku pernah hilang, aku ngurus ke sini itu langsung jadi sehari gitu. Beda kalau kasusnya kita perpanjang atau misalnya kita hingko atau rubah visa gitu ya. Yuk kita cerita-cerita dalam mobil. Nah kita cerita-cerita dulu deh sebelum pulang. Ini sekarang hampir jam 6 ini ya, hampir jam 6. Tadi aku sampai sini tuh jam setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah 6, 3 jam setengah. 3 jam setengah karena tadi aku ngurusnya tuh 2 visa ya. Yang satu itu visanya anak, ini ya udah jadi visanya Dan ini visanya ngikut punyaku ya, waktunya, jangka waktunya itu ngikut punyaku. Sama tadi aku ngurus punyanya nyonya. Jadi karena nyonya bulan depan itu udah habis, jadi aku sekalian aja biar sekalian kesinian cuma sekali gitu kan. Jadi dia nyonya perpanjang, yang anak buat baru gitu. Nah buat yang anak ini ngikut visa aku, karena visa aku kan yang udah 3 tahun. Kalau visa nyonya kemarin 1 tahun dan ini masih perpanjang. Aku minta 5 tahun tapi nggak tahu. Tadi disuruh minta surat pajaknya yang 2 tahun lalu gitu. Yang tahun berikutnya udah tak kumpulin tapi suruh nambahin lagi tahun berikutnya, tahun sebelumnya lagi gitu. Jadi 2 tahun terakhir. Mungkin karena permintaannya aku 5 tahun ya gitu. Nah untuk anak ini tadi aku minta 3 tahun. Tapi kan karena ngikut visa aku ya, jadi sampai bukan ngikut banget sih ya, ngikut banget. Sama bulan 3 tahun 2025. Jadi sama, ini anak visanya udah setahun 10 bulan baru lahir ya. Gitu. Ngalahin visanya orang-orang yang baru datangnya setahun perpanjang itu ya. Gitu. Nah, ini alhamdulillah udah jadi. Nah, syarat untuk kalau kalian udah melahirkan di Jepang, untuk pasangan yang udah menikah ya, ini di luar dari orang Jepang ya, di luar dari orang Jepang, yang kedua orang tuanya itu misalnya kayak aku sama-sama orang luar gitu, sama-sama orang Indonesia misalkan kayak gitu ya. Itu syaratnya yaitu pertama kalian harus download formnya ya. Formnya tuh ada nanti di linknya, aku cantumin di sini ya, kalau nggak nanti di kolom deskripsi. Nah jadi syarat umumnya itu ada 5 ya, syarat umumnya ada 6 lah ya. Yang pertama yaitu form kalian harus download ya di link ini atau enggak nanti di deskripsi. Terus yang keduanya itu yaitu juri someso. Juri someso itu dapatnya dari Kuyakuso. Dari Kuyakuso itu saat kalian aku itu ya kemarin pas ngelapor itu sekalian minta juri someso lah. Nanti juri someso itu minta kalian itu mending mintanya tuh 2 lembar. Itu yang pertama ya buat imigrasi ini, yang kedua nanti buat KBRI. Nah KBRI nanti kayak gimana ikut aku terus pokoknya ini ya. Udah, yang pertama tadi yaitu form untuk pengajuan ini ya, visa anak untuk ngikut kita. Terus yang kedua yaitu jadi juri someso atau surat keterangan lapor ke Kuyakuso atau kecamatan. Yang ketiga yaitu surat pajak atau kaze someso atau noze someso. Itu bisa tahun yang tahun sebelumnya ya, setahun sebelumnya aja nggak apa-apa. Aku tadi pakai tahun yang 1 tahun sebelumnya. Misalnya sekarang Rewa 5, aku tadi ngumpulinnya pakai yang Rewa 4 gitu ya. Tahun yang pakai 2022 ya, karena sekarang 2023 gitu. Nah yang keempat yaitu Jumingyo yaitu kartu kependudukan. Jadi nah setelah kita lapor kemarin itu, kayak aku kemarin lapor ke Kuyakuso itu sekalian minta Jumingyo sekalian. Nah itu Jumingyo itu isinya ada nama kita, nama istri, sama anak. Nanti tuh anak udah terdaftar. Jadi bener-bener anak itu tuh sudah terdaftar di Jepang, sudah lapor di sana di Kuyakuso, dan bener anak itu atas nama anaknya kita gitu. Karena di situ kan ada keterangannya, orang tuanya siapa, bapaknya siapa, dan anaknya itu namanya siapa, seperti itu. Nah yang kelima yaitu Zaisoku Someisho atau surat keterangan kerja. Kalau misalnya kayak ini, kayak kasus anakku ini, yaitu surat kerja aku. Jadi aku minta ke perusahaan aku ya, minta ke Kaisa, ke tempat aku kerja, aku minta surat keterangan kerja kalau aku masih kerja di sini, seperti itu. Jadi kan nanti
pihak imigrasi itu kan, oh ini anak nanti yang ngurusin siapa gitu, kalau ini yang ngurusin visanya nggak kerja gitu. Misalkan kalau aku nggak kerja ya aku nggak bisa ngurusin visa anak ini gitu. Jadi anak ini nanti bisa mungkin kan kerja ya, itu nanti kerja yang ngurusin siapa, terus minta surat keterangan kerjanya seperti itu. Jadi anak ini aman lah gitu ya, seperti itu. Kalau Zai Kusumeso itu gampang ya, minta ke tempat kerja itu langsung jadi kayaknya, tergantung dari perusahaannya juga. Nah terus yang keenam yaitu ini tambahan ya, 6 itu yaitu Zairukado. Kalau Zairukado kan kita selalu bawa terus ya. Zairukado itu kan surat identitas kita ya, surat kayak gini, kartu kayak gini, cuman ini kan kartu anakku ya. Kalau anak ini nggak ada fotonya karena belum ada 16 tahun. Nah terus buat jaga-jaga itu bawa paspor sama Zairukado itu bawa jaga-jaga bawa aja lah, untuk kalau misalkan nanti ditanyakan. Jadi aku tadi dibawa kan, aku bawa semua sampai kartu nikahnya tuh tak bawa gitu. Takutnya nanti ditanyain kan aku nggak mau pulang lagi kan, repot gitu. Terus tadi sebenarnya untuk ngurus Zairukado ya, untuk Zairukado perpanjangnya nyonya itu sebenarnya honinya langsung atau orangnya yang punya langsung yang boleh ngurus, yang datang gitu ya. Cuman tadi aku kan makanya aku bawa surat nikah, surat buku nikah tuh yang dari Indonesia tak bawa, kan ada bahasa Inggrisnya ya, tak fotokopi sama yang aslinya tak bawa. Bahwa ini aku yang ngurusin itu suaminya gitu, bukan orang lain gitu. Nah terus akhirnya tadi ditanya kan, kenapa nggak kesini? Aku bilang aja karena habis melahirkan gitu ya, kemarin habis melahirkan jadi nggak bisa kesini ya, aku bilang gitu. Oh ya udah, terus akhirnya aku nuliskan di situ keterangannya yang nguruskan itu siapa dan lain-lain di situ. Sebenarnya sama sih kayak gitu aja ya. Nah nanti ini yang nyonya udah bisa juga. Jadi tadi aku ngurus visa double itu aku sendirian ini ya, nyonya di rumah ngurus ngurus anak. Jadi aku tadi ngurus double, punya anak sama punya istri gitu. Makanya agak lama tadi ya. Yang lama tuh sebenarnya ini yang punya anak nih, karena nunggu langsung jadi kan ini ya kan, sambil mungkin dipengecekan, dicek macam kan kalau kayak gini tuh kayak gitu. Nah gitu aja Cah ya. Terima kasih sudah ngikutin aku, semoga bermanfaat ilmu ilmu aku share, pengalaman vlognya aku share ini ya. Karena karena banyak juga sekarang yang orang Indonesia yang menikah di Jepang, entah sama orang Jepang atau sama kita yang udah bisa lama tinggal di Jepang, punya anak gitu ya. Kalau orang Jepang aku nggak tahu ya, nanti mungkin beda lagi untuk shinsei-nya ya, untuk mendaftarnya gitu, beda lagi formnya mungkin seperti itu ya. Ini hanya untuk yang orang kayak kucing atau untuk orang luar ya, untuk kayak aku ya, aku sama istri orang Indonesia semua gitu. Ini fokusnya untuk ke situ gitu. Tuh, udah gitu aja Cah. Terima kasih sudah ngikutin aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung pulang. Yuk, bismillahirrahmanirrahim.